Shalom dan selamat berjumpa kembali dalam acara renungan dan doa. Sebelum mendengarkan renungan, mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kehidupan dengan segala berkat-Mu. Engkau menyertai kami dan melindungi kami. Dan kini kami mau membaca dan mendengarkan renungan. Tuhan berkati hamba-Mu ini dan berkati setiap orang yang mengikutinya. Dan oleh kuasa Tuhan dimampukan untuk memahami dan memelihara firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini dari kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-22 ayat 54 sampai 62. Saya akan baca ayatnya yang ke-61 dan 62 yang berbunyi, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Amin. Demikian bacaan kita. Dan tema hari ini belajar pada Petrus, dalam bahasa Toraja melada lako Petrus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit orang melupakan apa yang pernah diucapkan karena mengalami tekanan. Bahkan karena keadaan-keadaan yang menekan inilah orang dapat menyangkali keyakinan bahwa siapa dirinya. Alasannya sederhana, yaitu demi keselamatan nyawanya, demi menghindari penyiksaan ataupun pukulan yang menyakitkan. Dalam kisah ini Petrus berada dalam tekanan dan bayang-bayang akan ditangkap dan disiksa seperti yang dialami oleh Yesus gurunya. Sebagaimana ia saksikan sampai ia berkali-kali, 3 kali menyangkali bahwa ia bukan muridnya, ia tidak mengenal Yesus. Dalam tekanan rasa takut, kehilangan nyawanya, ia menyangkali. Ia tidak mengenal Yesus, ia bukan pengikut Yesus. Petrus pernah mengatakan dengan tegas bahwa dirinya siap mati bersama Yesus. Ketika Petrus melihat siksaan yang dialami Yesus ketika Yesus ditangkap, ia lupa atau berpura-pura lupa dengan pernyataannya sebelumnya. Pikirannya menjadi buta dan perasaannya menjadi menguat untuk selamatkan dirinya. Ketika pikirannya terbuka ketika tatapan mata Yesus tertuju kepada Petrus pada saat ayam berkokok pada hari itu. Dan kemudian ia mengingat kembali apa yang pernah dikatakan Yesus. Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau sudah menyangkali aku 3 kali. Ia kembali juga mengingat saat-saat indah bersama Yesus. Apa yang dikatakan oleh Yesus. Juga pernyataannya siap mati bersama Yesus. Ini membuat hatinya sedih. Bahwa ia tidak kuat dalam tekanan. Sehingga menyangkali gurunya sendiri. Menyangkali orang yang dia banggakan. Yang akan dia bela. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengingat pengakuan iman gereja Toraja bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Hal ini membuat kita tetap teguh dalam tekanan. Tidak mudah menghadapi ancaman, apalagi ancaman penyiksaan yang membawa kepada kematian. Kita belajar dari Petrus agar kita tidak menyangkali Tuhan Yesus yang kita amini itu. Sikap Petrus memberi pelajaran bahwa ketakutan akan kehilangan nyawa sering membuat orang menyangkali iman, pengakuannya akan Kristus.
Yesus berpesan bahwa orang yang kehilangan nyawanya karena aku akan memperolehnya. Karena itu jangan pernah mengkhianati pengakuan bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat jika pernah menyangkalinya. Karena tekanan dan bayang-bayang kematian oleh orang-orang yang membenci Kristus, menangislah sekeras-kerasnya di hadapannya yang maha hadir sekalipun tidak kelihatan. Nah, semoga kita semua dikuatkan, diteguhkan imannya. Tuhan Yesus menolong kita yang mau belajar dari Petrus. Amin. Tuhan, kami kembali tunduk kepala bersyukur atas firman-Mu yang mengajar kami, agar apapun yang terjadi kami berhikmat, tetap setia kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, sekalipun memang bayang-bayang ketakutan akan kematian, penyiksaan itu kadang membuat kami itu menyangkal diri atau bersikap seolah-olah bukan murid Yesus. Tuhan ampuni dan tolong kami. Tolong kami menjalani hari hidup hari ini dengan segala berkat yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Dan Tuhan tolong jemaat dalam pekerjaan, dalam usaha dan pendidikan, kuatkan dan semangati untuk terus berkarya. Engkau menolong saudara kami, orang tua kekasih Bapak Andreas Amping Tera yang harus dirawat di rumah sakit Primaya untuk mempersiapkan diri menangani sakit yang dideritanya guna kesembuhannya di sana. Tuhan berkati upaya para medis dan juga perjuangan keluarga dari Bapak Andreas Amping Tera. Juga berdoa untuk saudara kami Bapak Robi Musa Solo yang lemah, Tuhan kuatkan dia agar ia kembali sembuh dan sehat. Kami teringat Ibu Esther Bongi yang terus berjuang dirawat di rumah sakit PCC. Tuhan tetap kuatkan dia sampai dokter memastikan boleh kembali ke rumah. Dan kami berdoa Tuhan untuk keluarga yang ditinggal mati oleh Ibu Marta Ruta Panggalo, yang jika Tuhan berkenan hari ini akan dimakamkan dan ibadah penghiburan akan dilayangkan mulai jam 1 siang. Tuhan berkati majelis yang bertugas dan kuatkan segenap keluarga agar kuat dalam pergumulan dan mendapat penghiburan dari Tuhan. Tuhan tuntun dan lindungi kami sepanjang hari ini dan mohon berkat bagi kami semuanya. Bagi sahabat-sahabat dan jemaat yang terus mengikuti renungan dan doa, diberkati oleh Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan beserta dengan keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan dan doa hari ini. Tuhan Yesus sayang kita semua.